Al-Mukarram, bagaimana Islam memandang apakah boleh seorang muslim itu jomblo seumur hidup atau tidak mau menikah? Iya. Terkait dengan fenomena yang masih banyak terjadi seperti adanya kekerasan seperti KDRT yang kita ketahui bahkan viral di media sosial, apakah Islam boleh dalam Islam itu seorang suami menegur secara keras atau memukul istrinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Haramain Podcast, berbicara baik, benar, dan bermanfaat. Segmen kali ini kita pada sesi Tanya Tuan Guru dengan topik Menikah Siapa Takut. Telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Khalilur Rahman MAG sebagai narasumber kita. Kita akan bahas tuntas permasalahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Tuan Guru Haji Khalilur Rahman MAG sebagai guru kita dan tokoh agama juga selaku pimpinan pondok di Narmada. Apa kabar Tuan Guru? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya pada podcast kali ini. Kami berterima kasih di tengah-tengah kesibukan antum bisa hadir memberikan pencerahan untuk kita semua. Melihat fenomena yang terjadi sebagaimana terkait dengan topik kita pada malam hari ini, bagaimana tanggapan Tuan Guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, topik yang kita diskusikan malam hari ini adalah topik yang cukup menyita perhatian, ya, terutama di lingkaran para netizen. Betul. Ya, termasuk juga mungkin mempengaruhi cara berpikir para anak-anak muda kita. Para pemuda. Ya. Di situ ada yang memang mungkin dianggap sebagai public figure, memberikan suatu contoh yang boleh jadi negatif. Dan akhirnya itulah yang menjadi rangkaian daripada kekhawatiran-kekhawatiran, sehingga seperti yang disampaikan tadi ada perasaan untuk takut, khawatir menikah. Ya, maka apalagi ditambah dengan semakin masifnya media sosial memberitakan tentang hal itu, maka semakin membuat di bawah sadar daripada para anak-anak muda kita mungkin akhirnya timbul rasa khawatir, rasa ketakutan itu. Ya, ini menarik sekali. Sesungguhnya kita sebagai manusia tentu memiliki satu rangkaian kehidupan. Betul. Rangkaian kehidupan itu salah satu diantaranya adalah memiliki keturunan. Di dalam agama Islam diatur dan diberikan satu tuntunan untuk kita mendapatkan keturunan secara halal. Kemudian juga secara bermartabat, menjaga kehormatan dan juga sesuai dengan sunnah dari Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya di dalam agama Islam pernikahan itu adalah bagian dari ibadah. Segala sesuatu yang terangkai dari seorang suami dan seorang istri, apapun itu seluruhnya bernilai ibadah. Hanya di dalam hadis atau yang sering kita dengarkan di dalam khutbah nikah, rok'atani minal mutazawwiji afdalu min sab'ina rok'ah minal azab. Menunjukkan bahwa betapa mulianya nilai-nilai yang bisa kita dapat di dalam sebuah pernikahan. Jadi sesungguhnya banyak fadilah dan keutamaan yang ada di dalamnya. Luar biasa. Yang konsep ini belum dipahami oleh para pemuda sesungguhnya. Tidak, sesungguhnya mereka paham. Ya, cuma sekarang begini, kalau yang mungkin secara detail mungkin belum kita cari ya, tetapi betul. Ada beberapa hal yang menjadi halangan sehingga mereka membenarkan dirinya dengan memberikan istilah marriage is scary. Ya, scary, bahwa pernikahan itu sangat menakutkan. Apa saja diantaranya? Yang pertama, pernikahan itu seperti yang kita bicarakan tadi, ini adalah komitmen jangka panjang. Betul. Iya, Anda beda dengan melakukan transaksi jual beli dan seterusnya. Selesai dia begitu, Anda sudah menyelesaikan transaksi. Tetapi begitu Anda menikah, mitsaqon ghalidz, suatu perjanjian yang luar biasa beratnya, ikatan
Maksudnya juga luar biasa. Dan Allah hanya 2 kali menyebut kata itu. Misakon ghalidhon. Misakon ghalidhon. Artinya betapa beratnya komitmen yang harus Tanggung, dipikul, ya? yang harus menjadi tanggung jawab. Al-Mukarram, kalau kita kembali ke konsep Islam itu sendiri, mungkin lebih detail kita bisa dijelaskan terkait dengan pernikahan ini. Konsep Islam Ya. tentang dunia pernikahan ini. Pernikahan di dalam Islam ada hal-hal yang dijaga. Yang pertama, menjaga agama. Agama, hifzuddin. Hifzuddin. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan martabat kita selaku manusia. Manusia. Iya, hifdzun nasab. Hifdzun Jadi nasab. harus jelas ini, harus jelas. Kemudian yang ketiga juga menjaga kehormatan kita selaku manusia. Iya. Karena pernikahan itu hanya dikenal di dalam dunia manusia. Betul. Ya, kalau di luar manusia itu yang dikenal perkawinan. Perkawinan. Oh, itu beda istilah. Beda. Iyalah. Berlaku. Perkawinan ya bertemunya antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina perempuan. Ya, tapi perkawinan tidak. Kalau pernikahan itu hanya berlaku untuk mereka yang berakal. Untuk mereka yang punya pikiran. Makanya di dalam hadis itu an-nikahu sunnati. Pernikahan itu adalah sunnatku, bukan al-mutazawwij sunnati, bukan. Betul ya? Perkawinan itu bukan sunnahku, bukan. Pernikahan an-nikahu sunnati. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni ya. Karena itu luar biasa, menjaga harkat martabat kita selaku manusia. Dan itu juga menjadi bagian dari ibadah. Ibadah. Kita sepanjang masa, sepanjang zaman yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya mungkin kita kesusahan sendiri menjadi ada teman dan seterusnya. Nah, itu yang perlu kita lebih tekankan kepada para anak-anak muda kita supaya mereka jangan sampai berpikir bahwa hal itu menakutkan. Betul. Al-Mukarram, bagaimana Islam memandang apakah boleh seorang muslim itu jomblo seumur hidup atau tidak mau menikah? Iya. Jodoh itu sudah diatur. Sudah jelas. Masalahnya kita ini mau diatur atau enggak? Gitu. Jadi kadang-kadang begini, saya cinta sama dia, ternyata dia tidak cinta, belum cinta lah. Belum cinta. Pada posisi yang berbeda, dia cinta kepada saya yang tidak cinta. Nah, apa mau terus-terusan demikian, saling kejar. Kalau misalnya dasarnya cinta. Maka perlu dan penting untuk kita pahami bersama bahwasanya jodoh itu tidak mungkin datang sendiri tanpa kita ada effort untuk mencarinya. Karena disitulah bagian yang bikin drama macam-macam ya. Ikhtiar untuk ikhtiar itu sebenarnya jodohnya, ikhtiar menemukan jodoh itu juga kadang-kadang banyak drama-dramanya. Sehingga perlu ya, penting. Maka bagaimana muslim itu memandang apakah jomblo seumur hidup diperbolehkan atau tidak? Di dalam agama Islam, menikah itu adalah pilihan. Pilihan. Ya, pilihan. Artinya tetapi tetap diberikan umat yang terbaik tentu adalah yang mengikuti Rasulnya. Ya, Rasulullah sudah menegaskan kepada kita an-nikahu sunnati. Maka falam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Ya, maka penting. Sehingga niat kita yang pertama adalah untuk ibadah. Ibadah. Coba bayangkan sesuatu yang tadinya haram menjadi halal karena pernikahan. Ya. Dan bisa tidak kita punya bayangan kalau di dalam 24 jam kali 7 hari kita punya teman, kita punya kawan. Ada teman kita curhat, ada teman kita saling bercerita dan seterusnya. Termasuk juga ya masa depan kita. Ada yang mengatur, ada yang mengarahkan, ada yang tempat kita untuk saling melengkapi dan seterusnya. Maka jomblo memang pilihan tetapi bukan pilihan yang baik. Bukan pilihan yang baik. Bukan pilihan yang baik. Karena kita tetap salah satunya adalah kita membutuhkan penerus kita. Generasi penerus. Ya, generasi penerus. Kemudian kita juga ingin menunjukkan kepada Nabi kita bahwa kita mentaati perintahnya, mengikuti sunnahnya. Maka jaminannya rezeki makin lancar, ya waktu semakin terjaga, ibadah juga insya Allah semakin terjaga dan sebagainya. Ada orang yang beranggapan bahwa
banyak orang yang semakin berantakan setelah nikah, banyak Betul. orang yang semakin repot setelah menikah, Nah. banyak orang dan seterusnya. Pertanyaannya kita balik sekarang. Oke. Apakah dengan Anda jomblo menjamin Anda tidak repot? Apakah dengan Anda jomblo menjamin Anda tidak berantakan? Betul. Nah, Justru mungkin sebaliknya ya, ya, Al Mukarram. justru sebaliknya. Ya, oleh karena itu penting untuk kita tegaskan kepada para pemuda-pemuda kita, ayo, bahkan ditantang oleh Rasulullah. Ya. Yang mampu. Istata'a minkumul ba'ah. Oh, para Falyatazawwaj. pemuda, silahkan yang sudah punya kemampuan untuk Betul, melakukan pernikahan segera Segera. menikah. Karena itu abaghadu lil basar. Dia adalah lebih baik dan sangat bagus untuk menjaga pandangan, menjaga perasaan, kehormatan dan seterusnya. Betul ya. Iya. Sesungguhnya konsep Islam ini luar biasa terkait dengan Ya, ini. insya Allah mudah-mudahan. Kalau kita melihat sangat penjelasan yang tadi, hikmahnya luar biasa. betul. Berarti kalau boleh memberikan nasihat kepada para pemuda agar segera menikah, betul. Al Mukarram. Silakan, betul. Tentu sesuai umur. Nah, betul. Dengan undang-undang. Tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hukum-hukum agama, Termasuk tidak melanggar KHI, hukum Al Mukarram. adat, ya dan seterusnya ya. Jadi silakan. Jika memang sudah waktunya, silakan. Menikahlah. Kalau dalam Islam sesungguhnya hukum pernikahan itu seperti apa sebenarnya? Hukum pernikahan di dalam Islam bisa menjadi halal, bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi wajib. Ini sebenarnya bisa diterangkan sedikit Al Mukarram? Semuanya punya latar belakang. Ya. Kapan dia menjadi wajib? Wajib jika kita sudah punya kemampuan. Mampu secara umur, mampu secara fisik. Mampu secara mungkin secara finansial, ekonomi, termasuk ilmu juga mungkin ya. Ilmu tentu sesuatu yang dilakukan tanpa ilmu berat. Kalau di KUA masih ada sekarang sebelum menikah itu diberikan pencerahan. Tetap, ya. Apa istilahnya itu Al Mukarram? Itu untuk memberikan yang pranikah, nasihat, bimbingan pranikah. Untuk mereka yang sudah masuk dalam usia nikah, kemudian untuk mereka yang sudah mendaftarkan diri untuk melakukan pernikahan itu ada bimbingan keluarga sakinah, konseling. Bimbingan keluarga sakinah. Ya. Itu berarti harus dilalui oleh calon mempelai. Seharusnya dilalui. Ya, seharusnya dilalui. Yang bertugas memberikan bimbingan langsung secara teknis saat itu dari pihak dari KUA langsung. Ya, dari KUA, dari penyuluh, kemudian juga ada petugas khusus yang memang ditunjuk untuk itu. Berarti setelah mereka terdaftar di kantor urusan agama. Sebelum terdaftar namanya bimbingan pranikah. Sebelum. Begitu mereka sudah mendaftar namanya konseling. Konseling untuk keluarga sakinah. Ya. Jadi seperti itu. Oke, betul. Jadi kalau kita mendengarkan penjelasan Al Mukarram tadi bahwa ternyata banyak hikmah dari apa yang disiarkan oleh Islam ini, termasuk terkait dengan pernikahan ini. Ya. Jadi sesungguhnya konsep Islam itu menikah bukan tidak menikah. Gitu kan? Ya. Menikah bukan tidak menikah. Jadi sesungguhnya jomblo ini tidak diperbolehkan jadinya. Begini, saya punya bibit nih. Saya punya bibit tumbuhan. Ya, saya titip bibit ini, saya kasih juga cangkul. Ayo. Betul. Tanam bibit ini. Ini alatnya. Ini bibitnya. Tanam dia, cari tanah, cari lahan untuk menanamnya. Betul. Sampai 30, 40, 50 tahun bibit ini tidak ditanam-tanam. Cangkulnya juga tidak dipakai-pakai. Betul. Kira-kira apa? Secara manusia bagaimana kita menanggapi orang yang demikian? Sama juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan potensi kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita, memberikan waktu kepada kita, memberikan batasan-batasan kepada kita. Kita tidak manfaatkan, kita tidak laksanakan atau tidak pergunakan dengan baik dan sempurna. Maka saya kira kesempurnaan daripada agama kita perlu dipertanyakan. Ya. Kalau secara umum
Memilih jodoh itu seperti apa? Karena itu berkaitan dengan selera, Selera. jadi tidak bisa kita tentukan. Secara umum. Nah, ya secara umum Anda punya usia cukup, Usia kemampuan yang mungkin cukup, standar ya silahkan. Kalau kriteria calon, Apalagi kalau udah berbicara kriteria ya, Rasulullah memang memberikan batasan-batasan ya. Ada li jamaliha, jamaliha, kemudian li nasabiha, nasabiha, kemudian li maliha, li diniha. lidiniha. Ya, ada 4 hal. Yang pertama karena parasnya, yang kedua karena nasab dan keturunan, yang ketiga karena hartanya, yang keempat karena agamanya. Jika dari 4 pilihan ini mana yang paling utama? Rasulullah mengembalikan lidiniha. Jadi agamanya lah yang kita lihat yang paling utama. Utamakan ya, yang betul. Karena yang lain-lain nanti kalau orang sudah beragama dengan baik, beragama dengan benar, maka ya cantik itu kan kalau kita lihat apakah kita cinta karena dia cantik ataukah dia cantik karena kita cinta? Itu beda. Iyalah. Dia cantik karena cinta. Iya. Kita cinta karena dia cantik. Kalau kita cinta karena dia cantik, begitu kecantikannya hilang, maka kita akan cinta. Tetapi kalau dia cantik karena kita cinta, maka tidak akan pernah ada kekurangan, tidak akan pernah terlihat yang ada adalah kecantikan saja. Ini penting supaya kita bisa menentukan. Dan hari-hari ini juga terlalu banyak otak kita ini diisi dengan hal-hal yang kurang pas. Ya, maka Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari salah satu kebaikan, tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat bagi dia. Silahkan bandingkan ketika Anda scrolling pada saat screen time, apa yang Anda cari? Kalau kita pakai persentase, begitu kita buka HP kita dan seterusnya, dalam sekali kita duduk itu berapa yang bermanfaat? Hampir lebih banyak yang tidak bermanfaat. Nah, itu yang akhirnya membuat otak kita akhirnya menjadi sedikit tumpul ya untuk melihat kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Dan menghabiskan waktu. Waktu. Kita akhirnya terlalu berpikir sempurna. Apapun itu sempurna. Betul ya. Karena memang yang ditayangkan di HP kita itu adalah hal-hal yang boleh jadi tidak baik, tanpa proses. Jualan donat, baru jualan donat 2 minggu sudah dapat keuntungan 100 juta. Ya, kalau jualan donatnya punya cabang 40 dan laris setiap hari, ya. Iya. Ini juga gecok dapat 100 juta. Ya, artinya media juga sangat berpengaruh. Iya, Al-Mukarram, tentunya dalam berumah tangga pasti ada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Betul. Nah, oleh karena itu, bagaimana konsep Islam dalam hal misalkan bagaimana menegur istri misalkan, atau suami bagaimana dia saat suaminya salah, bagaimana dia menegur? Bagaimana konsep Islam dalam hal seperti ini? Tentu semua itu kembali kepada masing-masing kita. Yang paling utama itu komunikasi. Dan itu yang hampir hilang hari ini. Komunikasi tergantikan dengan gadget ya? Ya, jangankan dengan antara suami dan istri, antara seorang ibu dengan anaknya, seorang ayah dengan anaknya, itu sudah terbatasi sekali waktunya oleh gadget. Maka ini perlu kita waspadai dan mungkin mari kita batasi diri kita ya. Jadi yang paling utama itu adalah komunikasi. Apapun itu kalau dilakukan dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang terarah, insya Allah. Dan ini yang sedikit sekali pelajaran yang kita dapatkan ataupun pelajaran yang diberikan tentang teknik-teknik komunikasi. Nah, ini Al-Mukarram. Jadi teknik komunikasi suami istri. Ya, teknik komunikasi suami istri selalu. Dan
selama ini kan karena kita terbiasa jalan pintas. Jalan pintas maksudnya? Ya, jalan pintas seperti tadi, sehingga kemarahan, pemukulan, ataupun mungkin kekasaran dan sebagainya seakan-akan hanya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sesungguhnya. Seandainya dikomunikasikan, saya kira tidak ada yang susah. Islam memang juga memberikan tuntunan untuk hal itu ya. Tuntunan. Tapi hari-hari ini kesalahan bukan masalah kesalahan ya. Yang perlu kita perlu saling benahi. Saling membenahi. Ya, saling benahi, bukan membenahi. Kita perlu, walaupun memang laki-laki diberikan hak yang lebih besar, artinya dia juga kewajibannya lebih besar Daripada istri. Maka ya di dalam dalam Al-Quran selalu yang diingatkan itu adalah lebih banyak laki-laki, karena memang dia qawwamuna 'alan nisa. Di mana qawwamuna itu kekuatannya yang lebih bima faddalna ba'dakum 'ala ba'din. Jadi di mana yang dia punya tanggung jawab besar ya. Ya, bahkan dunia akhirat kepada seorang suami gitu. Jadi sesungguhnya yang paling utama itu bagaimana berkomunikasi yang baik antara suami dan istri. Betul ya. Ternyata itu ya. Nah, kemudian terkait dengan fenomena yang masih banyak terjadi seperti adanya kekerasan seperti KDRT yang kita ketahui bahkan viral di media sosial, apakah Islam boleh dalam Islam itu seorang suami menegur secara keras atau memukul istrinya? Ada tahapan-tahapannya. Ada tahapannya. Nah, ini menarik ini tahapannya ini. Tahapan-tahapannya. Jadi yang pertama, Allah di dalam Quran surat An-Nisa itu sudah mengingatkan. Yang pertama, pisahkan diri dulu. Memisahkan diri. Ya, pisah rumah maksudnya? Enggak, pisah tempat tidur, diamkan dia. Oh, pisah ranjang misalnya. Ya, pisah ranjang. Kemudian setelah itu berikan yang pertama komunikasi, tanyakan dulu kenapa dan seterusnya. Dan kalau memang tidak bisa berubah, pisah ranjang. Kalau tidak bisa juga berubah dengan pisah ranjang, baru kemudian memberikan hukuman yang tentu yang manusiawi. Yang manusiawi. Yang tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Ya, tidak sampai melukai gitu ya, yang dalam konsep seperti ini. Ya, tidak sampai melukai, pokoknya tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Karena standar berlebihan masing-masing kita tentu beda-beda ya. Ada orang yang karena dicubit saja udah lapor polisi. Ya, termasuk macam kekerasan gitu ya. Dihitung kekerasan. Ada yang hanya dipelototin saja dia hitung sebagai kekerasan ya, macam-macam. Tetapi yang secara umum tentu gambaran yang diberikan jangan memukul di bagian muka. Jangan membuat sesuatu yang meninggalkan luka. Tapi hari-hari ini sebenarnya yang lebih menyakitkan itu adalah hukuman-hukuman verbal. Yang verbal? Ya, seperti kata-kata. Itu sebenarnya lebih menyakitkan ketimbang pemukulan dengan kekerasan tangan. Kekerasan verbal itu lebih banyak dilakukan oleh semua kita ya. Saya tidak mau menghukum laki-laki lebih banyak. Perempuan juga. Artinya dia hampir sama. Hampir sama. Kayak berkata kasar gitu ya. Berkata kasar. Coba saya selalu sampaikan di setiap pengajian. Betul. Itu ibu-ibu. Betul. Yang jadi TKI, yang jadi TKW. Mbok, kalau ada masalah ada apa ndak usah bikin status di media sosial. Ya, media sosial. Wow, suamiku tadi malam ditelepon oleh janda. Bikin status kayak gitu dikiranya orang akan prihatin. Malah jangan-jangan orang juga menitipkan setan di situ. Semakin dipanas-panasi dia akhirnya ya jadi masalah. Makanya perlu komunikasi. Ya. Apakah istri mempunyai hak untuk menegur suaminya misalkan? Ya, dalam konsep kita sholat berjamaah, ketika seorang imam salah, tegur. Iya, boleh boleh, silahkan. Ya. Jadi suami juga tidak boleh merasa diri suci. Tentang jadi suami kemudian tidak mau ditegur, ya ini juga konsepnya harus diperbaiki. Ya. Cuma memang kita kan patriark, jadi kita lebih menekankan bahwa suami adalah segala-gala. Segala-galanya. Artinya sebenarnya segala-gala dia harus tahu segala-gala gitu. Harus paham ilmu komunikasi, harus tahu
Jangan sampai istri yang berasal dari tulang rusuk akhirnya menjadi tulang punggung. Ah, ini kan yang banyak terjadi. Gitu ya, kebalik. Iya, kebalik. Ternyata tanggung jawab suami jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kalau kembali ke konsep yang tadi ya, Masya Allah. Luar biasa. Nah, selanjutnya tentu saja kita ingin mengetahui tips atau hal-hal yang harus dipersiapkan sebenarnya oleh calon suami dan istri agar diharapkan pernikahannya itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Seluruhnya harus dengan ilmu. Dengan ilmu. Seluruhnya harus. Nah, ini poinnya dengan ilmu. Ilmu. Ya. Kita tidak bisa tentu yang satu persatunya nanti silakan. Dia bisa melakukan scrolling, bisa lihat di Google dan seterusnya. Karena pasti semua orang punya tips. Tapi yang paling inti harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Dia harus mengerti tentang ilmu komunikasi, mengerti bagaimana berkeluarga, mengerti bagaimana tanggung jawab, mengerti ini harus dengan ilmu, harus dengan belajar. Jadi kalau di dalam apa yang kami lihat, ya hanya itu tipsnya. Ilmu. Yang paling utama itu ilmu. Yang paling utama ilmu, belajar. Belajar. Saya sering misalkan. Sekarang yang sedang marah itu judi online. Judi online. Ya. Pertanyaannya, pembuat judi online itu belajar atau enggak? Dia pintar atau enggak? Pasti pintar. Ah iya, dia belajar atau enggak? Pasti belajar. Iya, orang untuk berbuat jahat aja belajar. Iya. Iya, Anda ini mau menikah mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti perintah Allah, kok enggak belajar? Ibadah terlama istilahnya enggak belajar. Kok enggak belajar gimana? Makanya tips, kalau ditanyakan tips tentu setiap orang punya ya macam-macam berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa dan sebagainya. Tapi menurut saya satu intinya, belajar harus dengan ilmu. Harus dengan. Ya, Al-Mukarram, terkait dengan urgensi dari bimbingan pra perkawinan yang ada di KUA itu apa sebenarnya? Kalau di kami itu lebih melihat perbandingan saja. Perbandingan. Maksudnya perbandingan itu begini. Kira-kira Anda mau menanam padi, apa yang Anda lakukan pertama? Memilih benih unggul. Nah, benih unggul ini kita dapat dari mana? Dari tempat yang sudah bersertifikat. Ya kan, ada sertifikat pertanian. Betul. Setelah itu bagaimana menanamnya? Tentu kita pilihkan tempat ataupun lokasi yang lahan yang bagus gitu, subur dan seterusnya. Jadi saya lebih memandang kepada hal yang demikian, bahwa untuk pertanian saja betapa telitinya kita melakukan pemilihan persiapan maksimal untuk melahirkan seorang generasi. Betul. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, yang mawaddah, warahmah. Kalau Anda melakukannya dengan cara yang sembarangan, betul. Hasilnya tentu seperti tadi. Kalau Anda memilih bibit, kalau Anda menanamnya di tempat yang tidak semestinya, kalau Anda tidak memupuknya, kalau Anda tidak menjaganya, kalau Anda tidak menyiramnya, kalau Anda tidak mungkin membuang hama-hama yang mungkin ada di situ, yang mengganggu dan seterusnya, maka tidak akan mungkin tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik, tidak akan mungkin dia bisa menghasilkan. Sama juga dengan membentuk sebuah keluarga. Ya, perlu persiapan. Memberikan tuntunan seperti tadi. Pilihlah yang tadi ya ada 4 kriteria. Karena tadi, agamanya, karena nasabnya gitu. Karena nasab, karena hartanya, cantikannya. Cantikan, karena agama. Utamakan yang karena agama. Nah, sebentar lagi kita akan di akhir segmen ini. Kemudian kita minta dari Al-Mukarram tips agar menjadi keluarga harmonis atau sakinah, mawaddah, warahmah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Yang pertama kali kita perlu tekankan bagi mereka, bagi kita semua adalah niat kita. Niat kita membangun rumah tangga ini untuk apa? Maka kita diarahkan bahwa niat yang paling utama adalah
ibadah. Ibadah, Bagaimana meluruskan bentuk niat. ibadahnya? Mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Niat. sesudah kita perbaiki niat kita, kemudian juga kita tentukan arah dan seterusnya. Betul. Untuk apa kita menikah dan sebagainya. Kemudian baru hal-hal lain. Maka kita bisa melihat dari 3 aspek. Ya, yang pertama belajar ataupun mengerti tentang apa itu pernikahan, apa itu perkawinan, dan apa itu keluarga. Ini insya Allah akan membuat keluarga ini menjadi lebih mudah. Ya, lebih mudah mengaturnya, lebih mudah menyelesaikan kalau ada masalah-masalah dan sebagainya. Maka kita butuh ilmu. Dan yang kedua, kita agama sebagai tuntunan, agama sebagai panduan. Panduan utama. Karena dengan agama hidup akan menjadi terarah. Ya. Kemudian yang ketiga, kita perlu sadari bahwa bertemunya seorang laki-laki dan seorang perempuan ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari cara Allah menunjukkan keindahan. Iya. Maka kita perlu unsur-unsur seni. Betul. Unsur-unsur seni menyelesaikan masalah, seni menyelesaikan konflik, seni membangun keharmonisan, seni bercanda, seni, dan itu Rasulullah sudah banyak sekali memberikan contoh-contoh sebagai teladan kita. Maka dengan ilmu hidup menjadi keluarga menjadi mudah, insya Allah. Dengan agama keluarga akan menjadi terarah lillahi ta'ala. Kemudian dengan seni, keharmonisan ataupun keberadaan kita di dalam keluarga menjadi indah. Luar biasa. Insya Allah kalau kita memahami dan mengamalkan apa yang disampaikan Tuan Guru tadi, insya Allah akan tercapailah niat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dan itu tujuan utamanya. Terima kasih kepada Al-Mukarram Tuan Guru yang telah hadir dan memberikan ilmu kepada kita pada segmen kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan pemirsa dimanapun berada. Dan untuk pemirsa Haramain Podcast dimanapun berada, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk selalu menonton Haramain Podcast ini. Kemudian tetap update Haramain Podcast untuk episode selanjutnya. Haramain Podcast berbicara baik, benar, dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.